Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Mutia Nursyada. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI semester 7. Di sini saya akan menampilkan video berkaitan dengan konseling lintas budaya yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah konseling lintas budaya. Di sini saya berperan sebagai konselor. Halo, Selamat siang. kalau boleh tahu dengan siapa ya? Nama saya Laila Hizia. Saya maba di Unira. Oh, yang tadi WA saya ya? Iya. Yang kemarin nggak sih? Iya. Yang kemarin ya? Iya. Terus gimana nih kabar kamu hari ini? Alhamdulillah aku baik sih untuk hari ini. Tapi aku sedang lagi gak baik buat perasaan aku. Baik, saya terima sih dengan perasaan kamu seperti itu, dan saya berterima kasih banyak kepada kamu yang telah merelakan diri untuk bisa bertemu saya, untuk bisa bercerita kepada saya, dan di sini nanti kita akan mencari solusi bersama-sama terkait dengan permasalahan kamu. Iya. Terima kasih Kak. Ya, terus sebenarnya kamu tahu nggak sih apa itu bimbingan konseling gitu? Aku taunya tentang aku yang harus menceritakan apa yang aku rasain daripada aku kenapa-napa, ya enggak? Iya, itu benar. Jadi kalau boleh saya jelaskan lebih ya, bimbingan konseling itu adalah proses memberikan bantuan kepada seseorang atau bisa disebut klien atau kamu nih untuk mengentaskan permasalahan dari kamu gitu secara bersama-sama. Oh, seperti itu Kak. Ya, terus di konseling itu ada asasnya, dan terutama ada asas yang namanya kerahasiaan. Jadi ketika kamu ingin menceritakan, tenang saja, saya akan merahasiakan apa yang kamu ceritakan untuk hari ini. Oh, jadi apapun yang saya ceritakan ke orang lain, kakak tetap menjaga rahasia aku kan? Iya, tentunya. Terus kalau boleh tahu, tadi kan kamu merasa bahwa kamu ada sedikit permasalahan gitu kan. Kalau boleh tahu, boleh nggak sih menceritakan lebih dalam lagi apa sih masalah kamu? Oh, jadi awal mulanya sih Kak dari COVID ya. Sebenarnya awal mula tuh sebelum COVID itu aku tuh udah pindah dari kebetulan aku tuh perantauan Kak dari Garut. Nah, aku udah bukan pindah sih, ngekos ke daerah Gedong untuk apa ya, biar gak banyak ongkos juga kan kalau bolak-balik gitu. Nah, terus akhirnya aku ngekos di Gedong. Terus di situ sebenarnya aku tuh agak sedikit apa ya, sudah beradaptasi sama masyarakat. Mungkin agak sedikit di apa ya, apa sih kalau kita berbaur tapi ada jaraknya karena mungkin sedang COVID gitu, jadi tidak terlalu apa ya, berbaur sekali Belum gitu. akrab gitu ya? Ya benar. Terus di situ lalu sesudah COVID ternyata Unindra bukan mewajibkan sih, ternyata membuat aturan hybrid learning. Iya itu. Jadinya kita harus masuk ya kan Kak ke situ, ke kelas. Ternyata pas di kelas aku shock Kak. Aku kira apa ya, aku bisa berbaur dengan yang lain, ternyata semua sudah bersirkel Kak gitu. Jadi aku ngerasa itu apa aku nggak bisa masuk ke mereka juga gitu atau gimana. Kadang aku ngerasa kalau mau ngobrol gitu, dia tuh kayak menutup diri gitu, kayak takutnya aku tuh beda bahasa sama mereka gitu. Terus tadi kamu kan baru pindah apa udah lama di sini? Baru pindah Kan? Udah berapa lama kamu di sini? dari semenjak COVID, sebelum COVID menyebar gitu Kak, berarti 2021 ya. Iya itu, di situ aku baru masuk. Berarti ketika baru masuk lagi ke kampus, kamu merasa bahwa kamu sulit untuk menyesuaikan lagi dengan teman-teman kamu gitu. Iya. Tapi sebelumnya kamu sudah
bertemu langsung belum sama teman-teman kamu itu? Sebenarnya sih setiap kerja kelompok itu kadang-kadang kita by Jimit gitu, kalau nggak by grup, tapi tetap aja kan Kak ada sekat gitu di antara itu. Jadi ngerasanya apa ya, kurang instan aja gitu sama mereka, belum tetap muka juga gitu. Berarti baru pertama kali itu ya masuk, terus ketemu langsung dengan teman-teman kamu. Iya. Terus selain itu yang ingin kamu ceritakan lagi? Oh iya, terus aku tuh shock banget nih Kak. Sebenarnya apa ya, untuk ukuran perempuan sih Kak, mungkin emang di lingkungan aku yang di Garut itu gak ada yang namanya, belum pernah ngeliat wanita itu merokok atau nge-vape gitu Kak. Nah, terus pas di sana aku baru tahu, aku baru lihat teman sekelas aku nge-vape atau nggak ngerokok. Jadinya aku ngerasa aku masuknya ke lingkungan baik ya gitu. Jadi aku ngerasanya apa ya, takutnya apa ya, aku harus menjauh dari dia atau gimana gitu Kak. Jadi takutnya dia tuh mempengaruhi apa ya, lingkungan pergaulan aku gitu. Tapi sebenarnya itu ada suatu hal yang biasa ya, karena kamu baru juga pindah gitu, dimana kamu harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan baru gitu. Sedangkan di lingkungan lama kamu tuh tidak seperti itu gitu ya. Nah, untuk kamunya pengen apa, apakah untuk menjauhi teman kamu itu jangan gitu, karena kita tuh butuh yang namanya pertemanan, butuh lingkungan sosial kita. Makanya jangan apa ya, langsung meng-cut off teman kita gitu. Kita mungkin bisa bermain sama teman kita, tapi kitanya harus punya prinsip nih, punya prinsip supaya kita tuh nggak terbawa sama lingkungan kita nanti. Oh, yang penting kita tuh harus menjaga diri ya Kak. Mungkin emang nggak, mungkin apa ya, jauh pun dijauhin pun jangan, tapi mungkin nggak apa-apa buat berkenalan gitu juga ya Kak, untuk dekat gitu. Yang penting kita bisa jaga diri ya Kak. Iya. Terus ada lagi nih Kak, sebenarnya aku sih takutnya nge-trigger aku sih, karena mungkin ada temen aku nih di kelas, mungkin dia sedikit apa ya, bermasalah mungkin ya. Aku takut bermasalah dengan mental dia. Aku takutnya pas dia lagi berinteraksi dengan aku, ada kata-kata dari aku yang membuat dia apa ya, sakit hati atau bagaimana, itu seperti itu Kak. Jadinya aku ngerasain, aku selama dapat kabar dia lagi sakit lagi itu, kayak ngerasanya itu aku bingung. Pertama bingung, yang kedua aku ada salah gak ya gitu. Itu gimana ya Kak, buat kayak, atau itu cuman pikiran aku aja atau gimana? Jadi kamu sudah kayak bertemu dia untuk membicarakan hal ini belum? Belum sih Kak, baru apa ya, baru hanya kepikiran aja. Mungkin itu tuh masih pada ranah pikiran kamu ya. Mungkin teman kamu tidak berpikir seperti itu gitu. Coba tanyakan lagi kepada teman kamu gitu. Terus tadi kamu kan baru pindah ke sini gitu kan. Yeah. Terus kamu di lingkungan pertemanan baru sulit untuk menyesuaikan diri gitu. Nah, kamu tuh pengen gimana sih dengan pertemanan baru ini gitu? Kayak tujuan kamu selanjutnya gimana gitu? Sebenarnya sih aku tuh mau apa ya, pengen melanjutkan pertemanan atau berbaur itu seperti kayak aku nggak apa ya, aku gak mau seperti orang yang isolasi gitu, yang gak mau berbaur dengan orang. Aku pengen berbaur karena aku tuh orangnya jiwanya ekstrovert ya Kak. Iya. Jadi harus dikeluarin gitu. Tapi kadang-kadang ya itu kehambal sama mau masuk tapi beda pembicaraan gitu. Takutnya ya lu gak diajak gitu. Jadinya ya udah gitu di situ. Jadinya kayak menghambat aku. Terus untuk tujuan aku buat berbaur itu ya itu apa ya, untuk memperluas kayak pertemanan, memperluas wawasan juga gitu. Siapa tahu apa yang aku tahu ternyata di orang lain yang lebih tahu lebih banyak tentang wawasan. Menurut saya pemikiran kamu itu sudah baik sih, sudah bagus gitu, dan semata-mata kamu di situ tidak berusaha untuk menjauhi lingkungan pertemanan itu, walaupun lingkungan pertemanan kamu itu
dirasa kurang enak gitu kan menurut kamu tadi? Sebenarnya itu juga salah satu masalah dari aku sih, apalagi aku anak perantauan ya, kayak rasanya aku diterima nggak ya di lingkungan ini gitu, di lingkungan kelas aku gitu. Itu kak, jadinya apa ya, itu tuh sebenarnya pikiran itu harus gak boleh ada gak sih kak, kayak buat menghambat apa ya laju dari hidup aku gitu, tujuan hidup aku. Sebenarnya pemikiran itu tuh yang pemikiran kami kok teman saya gini ya, itu tuh wajar sih. Setiap manusia ketika bertemu dengan pertemanan baru pasti berpikirnya kayak gitu, tapi ketika kita mau untuk masuk, berani untuk masuk ke lingkungan itu, dunia itu, mungkin bisa. Iya sih, tapi kan aku ngerasa kan aku dari perantauan, mereka kan juga tahu kalau aku dari perantauan, apalagi di pelosok ya, pasti ngerasanya kayak ada jarak gitu kak. Jadinya kayak apa ya, mungkin ada kali seperti kayak selingan gitu, biasanya orang apa ya, orang sih kayak orang pelosok itu kayak apa ya, lebih desa gitu istilahnya, lebih kayak gak tau apa-apa gitu, jadi kayak mau diajak ngobrol pun takutnya nggak nyambung gitu. Tapi kamu sudah mencoba untuk ini nggak, kayak berbaur gitu? Aku sih sedikit demi sedikit aku mencoba ya, tapi mungkin aku balik lagi ke pikiran aku kak, kadang-kadang takutnya udah masuk nih sedikit nih ke mereka, tapi mereka serasa kayak nolak aku gitu. Kalau boleh tahu penolakan dia tuh seperti apa? Seperti misalkan mereka tuh lagi ngobrolin tentang apa ya, misalkan tentang BTS gitu ya kan, sekarang kan lagi gimana BTS gitu. Ternyata aku kan emang nggak tahu BTS, jadinya kayak aku cuman dengerin doang dia gitu, aku nggak ngerti apa-apa. Terus mereka kayak kata-kata bertiga, atau misalkan dalam lingkungan itu ada 3 orang ya kak, bertiga gitu, sedangkan aku ya cuman sendiri, masa aku ketawa sendiri tapi aku nggak ngerti dia ngomongin apa gitu. Tapi dari situ kamu ada keinginan buat kayak, oh teman saya ini suka BTS ternyata, berarti saya harus suka BTS juga dong gitu. Ada nggak sih pemikiran kayak gitu? Nah sebenarnya sih kadang-kadang aku mikir ke situ sih kak, jadi kayaknya aku harus nyari nih, jadi aku tuh kayak harus mengikuti laju-laju mereka gitu, kayak misalkan dalam ini itu lagi apa ya, lagi nyimpen apa, aku harus tahu gitu. Jadi tapi kan disitu akunya capek gitu kan, jadinya aku ngerasa kurang nyaman sama lingkungan seperti itu. Aku belum bisa apa ya, beradaptasi banget gitu di lingkungan kelas aku, apalagi di lingkungan kampus gitu. Berarti ketika kamu masuk pertemanan itu kan tadi dia penyuka BTS gitu kan, terus ternyata kamu nggak nyambung loh di situ karena kamu tidak tahu menahu tentang BTS. Terus di situ kamu ada keinginan untuk tahu nih BTS seperti apa gitu, pengen menyukai BTS, tapi di lain sisi kamu tidak menyukai hal itu. Iya, betul sekali. Berarti itu tidak sesuai dengan kepribadian kamu gitu ya? Tidak sesuai dengan keinginan kamu sendiri, dan takutnya ketika kamu nanti ikut-ikutan, kamu apa ya, terbawa arus gitu. Iya, kayak gak ada goalsnya gitu kak. Betul, jadi cuman kayak udah gitu kan, istilahnya FOMO ya sekarang. Iya, jadinya kayak akunya capek, aku harus ngerti ini ngerti itu gitu, jadinya aku bingung, jadinya apa ya, sebenarnya apa sih yang aku mau gitu, jadinya ke situ kak. Jadi apa ya, dampak dari lingkungan aku itu. Tapi ada nggak sih pertemanan selain itu gitu, ada kelompok yang lain gitu? Mesti ada apa ya, misalkan dia apa ya, suka ngajak jajan aja gitu, tapi kan apa ya, beda gitu kan kak, kalau misalkan dia ngajak di sekolahnya sama yang bukan. Iya gitu, kadang suka apa ya, mungkin dia lebih banyak, aku lebih sedikit, kadang suka bingung gitu, aneh gitu, kayak karena aku ngerasa itu kemahalan, karena di apa ya, di kampung aku tuh itu tuh apa ya, murah gitu kan, maksudnya murah, tapi ternyata di lingkungan aku itu mahal, jadi aku apa ya, jadinya agak kehambat dari situ juga, mungkin gaya kali ya kak di situ.
yang jadi terus aku juga. Berarti hal itu tuh masuk ke gaya hidup ya. Dan ketika kamu tidak nyaman dengan gaya hidup kayak gitu, perlu nggak sih kamu mengikuti hal itu gitu? Sebenarnya sih kalau dari pandangan aku ya kak, sebenarnya nggak perlu sih, sesuai kemampuan aku aja. Tapi kan apa ya, susah gitu. Jadinya aku tuh harus ke bawah arusnya gitu loh kak, istilahnya. Jadi terus gitu. Kalau apa namanya, ingin harus yang A harus A, yang B, aku nggak bisa milih C gitu. Berarti kamu intinya kayak masih ikut-ikutan gitu ya? Iya benar. Jadinya kayak yang harusnya apa ya, uang jajannya misalkan 500.000 nih sebulan, malah habis sebelum 1 bulan gitu. Jadinya kayak problem juga ke orang tua sih udah. Tapi dengan kejadian kayak gitu tuh, menurut kamu akan berdampak buruk gak sih ke depannya gitu? Kalau misal kamu terus melakukan hal itu? Tapi kalau misalkan dari pendapat aku nih kak, sepertinya aku belum mikir ke situ-situ sih kak. Tapi aku ngerasa dalam dampak diri aku sendiri itu seperti kayak aku capek, aku ngerasa selalu ngikutin orang yang mau, tapi orang tuh nggak bisa ngikutin apa yang aku mau. Itu aja sih kak, maksud kayak gitu. Dari hal itu, kamu pengen gak sih ada sesuatu hal yang aku pengen nih ngelakuin sesuai dengan diri aku sendiri gitu, nggak ikut-ikutan kayak gitu? Aku pengen kayak gitu, kayak pertama ikut-ikutan, yang kedua apa ya, ada orang juga yang ngikutin aku gitu. Terus apa ya, kayaknya cukup itu aja sih kak. Terus yang kedua mungkin ada yang lebih bisa menerima aku gitu. Tapi susah ya? Iya susah, apalagi aku dari perempuan kan yang bilang itu. Iya. Tapi mungkin kalau misal kita cari solusi bersama-sama gitu kan, kan di situ lingkungan pertemanannya beda-beda gitu kan. Apalagi kamu yang baru merantau di sini, dalam artian kamu tuh adalah anak rantau gitu ya. Dan ternyata pertemanan di kota itu sangatlah berbeda dengan lingkungan yang dulu-dulu gitu. Untuk kamu bisa berbaur dengan yang lain, pertemanan itu tidak harus yang tiap hari ngumpul kan. Iya. Kita hanya dengan kita kayak duduk bareng itu tuh bisa sebenarnya untuk berteman gitu. Cuma kayak say hi gitu tuh udah masuk ke pertemanan gitu. Dan kita tuh sebenarnya tidak harus kayak bergeng-geng gitu kan soal pertemanan. Dan dengan gaya hidup yang berbeda itu, mungkin kamu lakuin apapun sesuai dengan keinginan kamu gitu. Ketika kamu ngerasa bahwa itu tuh tidak tepat menurut kamu, ya udah sebisa mungkin kamu untuk meninggalkan gitu. Tapi saya tahu sih itu sesuatu hal yang susah gitu untuk ditinggalkan. Sih kan benar. Apalagi soal yang merokok gitu. Ketika kita sudah masuk ke lingkungan perokok itu bakalan sulit untuk keluar kan. Dan tapi untungnya kamu sendiri tidak masuk ke geng-geng perokok kayak gitu. Iya pak, mungkin itu secara garis besar permasalahan sih. Oh berarti mungkin dari yang kakak tadi katakan, sebenarnya bisa sih, tapi kan aku kadang suka berpikir kalau aku gak ikutin, aku bakal punya temen dong. Tapi balik lagi sih pada diri kamu sendiri, kamu tuh pengen untuk merubahnya atau tidak, karena lama-kelamaan kamu sendiri bakalan capek gitu dengan hal itu yang terus menerus kamu menuruti intinya tuh kemauan dari orang lain gitu. Kamu di situ tidak berperan sebagai diri kamu sendiri, apa yang kepengen dari diri kamu sendiri gitu. Jadi orang pun kalau aku terus-terusan ngikutin itu, mereka nggak bakal kenal aku ya kan, aku kayak gimana gitu. Jadi mereka taunya aku ya itu yang ngikutin arus aja. Iya. Berarti kalau misal kamu terus berpikir kayak gitu, terus mengikut menjadi ekor dari teman kamu,
berarti apapun yang kamu inginkan nanti itu tidak akan didengar oleh teman kamu, dan teman kamu akan berpikir bahwa oh Laila ini aja gitu, nggak usah didengerin gitu, kayak seakan-akan kamunya diremehin gitu. Seperti itu ya Kak. Mungkin nanti apa ya, mungkin sesudah dari aku konsul ke Kak nih, semoga aja aku abis ini nih aku ngerenungin diri gitu Kak, kayak bener gak sih kayak jalan hidup aku gitu. Mungkin saran dari Kakak tuh bisa aku apa ya, implementasikan ke hidup aku lagi gitu. Terus kalau misal saya simpulkan dari awal pertemuan tadi, kamu itu adalah seorang anak rantau gitu, dan kamu baru pindah ke daerah Unindra itu pas COVID gitu kan? Iya, pas mau COVID. Pas mau COVID. Terus ketika COVID itu kamu kan berdiam diri di kos, terus kamu hanya menggunakan Zoom untuk kuliah gitu kan? Otomatis di situ lingkup pertemanan kamu pun cuma di layar gitu, tidak langsung gitu. Dan ketika sudah mulai masuk kuliah dan bertemu dengan pertemanan, di situ kamu kayak ngerasa kamu gak nyaman di situ gitu kan. Dan kayak seakan kamu tuh berbeda dari yang lain karena kamu sebagai anak rantau, anak jauh yang tidak masuk pada apa ya, geng-geng anak Jakarta atau bisa disebut seperti itulah. Nah dari situ apa ya, kamu tuh ngerasa bingung nih harus bagaimana dengan pertemanan ini gitu. Tadi kamu juga bilang bahwa sebenarnya kamu tuh tidak apa ya, kemauan kamu tuh tidak sebanding dengan kemauan teman-teman kamu gitu. Ternyata teman kamu itu penyuka BTS sedangkan kamu tidak gitu. Dan di situ akhirnya kamu tuh ikut-ikut aja gitu. Padahal itu tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, dan di situ kamu tidak sesuai dengan apa ya, kemauan pikiran kamu itu tidak sesuai ketika kamu berteman dengan teman kamu tersebut gitu. Dan kalau pemikiran kamu terus seperti itu, mungkin lama kelamaan itu tuh kamunya sendiri yang capek gitu. Kamu harus menyesuaikan apa kemauan dia itu kepada diri kamu gitu. Dan apa ya, di situ mungkin kamu akan kayak ketika kamu pengen sesuatu dan mengobrol kepada teman kamu pengen sesuatu hal gitu, ya mungkin kamu pendapat kamu itu tidak akan diterima karena kamu intinya di situ seakan-akan ngikut-ngikut teman kamu tersebut kan. Iya. Mungkin yang bisa saya sarankan, kamu bisa nih untuk bermain bareng dengan teman kamu gitu. Tapi di sisi lain kamu harus tahu nih prinsip kamu tuh mau kemana gitu. Kamu tuh jangan ngikut-ngikut teman kamu aja gitu. Karena ketika kamu ngikut teman kamu dan kamu rasa itu tuh tidak nyaman dengan diri kamu akan merasa capek di situ gitu. Iya sih Kak, benar. Aku sedang merasakan itu. Terima kasih Kak untuk sarannya juga gitu. Mungkin nanti kalau misalkan aku mau konsul lagi, boleh kali ya aku nanya Kakak lagi. Boleh banget Kak, buat kamu untuk menceritakan apapun itu permasalahan diri kamu gitu. Dan dari konseling ini mungkin ya, saya boleh tanya nggak sih apa sih planning kamu ke depannya setelah adanya konseling ini? Oh, plan aku ke depannya itu semoga aja aku tuh nggak mengikuti arus juga, pertama. Yang kedua, aku tuh apa ya, orang tuh tahu apa yang aku mau, orang tuh tahu apa yang mengerti apa yang aku ucapin atau apa gitu lah. Jadinya harus kayak nggak semua orang itu harus aku terus yang ngertiin. Jadi aku juga pengen ngertiin juga sih gitu. Iya, pengen ngertiin juga ya. Kayak gitu. Apa ya, yang kamu katakan tadi tuh udah apa ya, menurut saya tuh bagus gitu, sudah tepat ya menurut saya, karena di situ kamu
sudah mulai adanya pemikiran buat memperbaiki di hidup kamu. Dan saya juga berterima kasih kepada kamu untuk hari ini karena kamu bersedia untuk menceritakan apa yang kamu rasa kepada saya, karena kadang kebanyakan orang tuh takut untuk menceritakan sesuatu hal kepada orang lain karena di sisi lain dia tidak percaya dengan orang lain tersebut. Dia takut apa yang dia ceritakan itu bakalan tersebar luas, dan dari asas kerahasiaan tadi, apa yang kamu ceritakan tadi bakalan saya rahasiakan sepenuhnya gitu, dan pihak di luar ini tidak akan tahu terkait dengan permasalahan kamu, apa yang kita ceritakan bareng di sini gitu. Oh, baik Kak, terima kasih untuk hari ini. Mungkin nanti juga aku bakal, tadi kan aku bakal mau WA apa lagi kalau misalkan aku mau cancel lagi, gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa banget gitu. Dan saya malah senang gitu ada kamu yang dengan sukarela menceritakan permasalahan kamu gitu. Dan saya juga berterima kasih ya kamu sudah mau kesini gitu. Iya, nggak apa-apa. Sekali lagi saya berterima kasih kepada kamu gitu. Iya Kak, sama-sama Kak. Iya. Saya juga kan berterima kasih juga. Iya, sama-sama. Oke, mungkin sesi konselingnya cukup di sini dulu ya. Iya. Mungkin ada yang lain lagi yang mau ceritain atau enggak? Udah Kak, semuanya cukup gitu aja dulu. Udah. Berarti sesi konselingnya kita tutup sampai di sini aja ya? Iya Kak. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih juga.